Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah pengen apa istilahnya ya, ngeja ngasih tahu tentang linguistik, psikologi linguistik. Sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan tentang psikologi sastra, tapi menurut buku ajarnya, bukan menurut buku Albert Mendrop ya, tapi menurut buku ajar yang dibuat khusus untuk di bidang psikologi sastra. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu tentang Abdul Khair, penulis banyak buku tentang kajian teoretik bahasa, khususnya karena beliau ini memang lulusan pendidikan gitu ya. Pendidikan Jurus Bahasa Indonesia dari IKIP Jakarta tahun 1965. Nah, tapi di sini beliau juga menulis buku yang judulnya Psikologi Linguistik. Jadi promo buku sih. Tapi memang dari banyak bukunya Pak Abdul Khair ini, saya lebih suka sama psikolinguistik karena saya juga punya keinginan untuk mencari tahu gitu. Sebenarnya bahasa ini lahir dari mana? Itu kenapa kalau kita ngomong ke daerah ya, bahasa Sasak terutama gitu kan, ada nyerempet bahasa Jawa gitu. Ada kata-kata yang sama gitu antara bahasa Jawa dan bahasa Sasak. Terus geser lagi ke Sunda, Jawa Barat, ada yang sama juga dari segi kata-katanya, walaupun ada juga makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Nah, dari psikologi linguistik ini sedikit ngasih pandangan baru gitu kan, kalau bagaimana suatu bahasa atau suatu kata itu terbentuk dari banyak faktor gitu ya. Nah, banyak faktor ini yang akan kita pecah, akan kita telusuri gitu, faktor apa saja itu gitu. Nah, di psikolinguistik ini sendiri memang menjelaskan mulai dari menurut para ahli tentunya gitu kan, menurut para peneliti sebelumnya gitu, dan dari buku ini juga kita bisa tahu bagaimana metode kita untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi bahasa itu menjadi seperti itu gitu, atau apa yang melatar belakangi timbulnya suatu ucapan atau suatu kata-kata yang ada di bahasa sendiri gitu. Saya akan bacakan sedikit penjelasan ya tentang, kalau kita lihat di daftar isi, mungkin banyak teman-teman yang bingung cara baca buku itu seperti apa gitu. Pertama bisa dilihat dari sinopsisnya dulu, buku ini menceritakan tentang apa, atau buku ini isinya apa. Biasanya di halaman terakhir itu ada. Terus membaca juga bisa langsung dari daftar isi, kita tahu konteks apa yang akan dibahas. Misalnya kayak pendahuluan, di sini ada bab 1, itu ada bahas tentang psikologi itu apa, tapi secara nggak secara mendalam tentunya ya, karena nggak cukup kalau dijelasin hanya sebatas buku ini aja gitu. Terus linguistik itu mungkin lebih ke apa itu linguistik, terus psikolinguistik itu apa, subdisiplin psikolinguistik, induk disiplin psikolinguistik, karena nggak serta-merta psikolinguistik itu harus ada induk disiplin keilmuannya dulu nih ini. Nah, baru ada di poin ke-6 itu ada pokok bahasan psikolinguistik, terus ada sejarah perkembangannya gitu. Mungkin saya akan bacakan dulu nih yang poin ketiga kan ya, psikolinguistik. Kita coba apa itu psikolinguistik, halaman 5. Secara etimologi sudah disinggung bahwa kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda. Oke, psikologi dan linguistik ini dua ilmu yang berbeda yang kemudian dipertemukan atau dikawinkan. Iya, kawinkan. Yang masing-masing berdiri sendiri, psikologi sendiri, linguistik sendiri gitu. Saya baru tahu kalau linguistik ini ternyata sendiri ya, jadi modelnya nggak terpisah dari berbagai keilmuan dengan prosedur dan metode yang berlainan, namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya.
psikologi juga meneliti bahasa sebagai objek rupanya. Maksudnya meneliti bahasa juga di luar jiwa manusia gitu. Ternyata luas sekali psikologi itu sendiri gitu. Hanya objek materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian cara dan tujuannya juga berbeda. Ya. Berarti dari konteksnya disamakan gitu. Berbeda memang, tapi dari konteksnya dia disamakan, kayak digabung gitulah. Kalau psikologi kita berbicara tentang perilaku berbahasanya gitu kan. Kalau linguistik lebih ke struktur bahasanya. Meskipun cara dan tujuannya berbeda, tapi banyak juga bagian-bagian objeknya yang dikaji dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan teori yang berlainan. Hasil kajian kedua disiplin ini pun banyak yang sama, meskipun tidak sedikit yang berlainan. Oleh karena itulah, telah lama dirasakan perlu adanya kerjasama di antara kedua disiplin ini untuk mengkaji bahasa dan hakikat bahasa. Dengan kerjasama kedua disiplin itu diharapkan akan diperoleh hasil kajian yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, ya memang karena sifatnya bahasa kan, kalau kita ngomongin struktur bahasa nih, itu kan dari linguistik sendiri, nggak mungkin kan bahasa itu tiba-tiba ada gitu. Struktur bahasa itu ada, pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Apa itu yang menyebabkan itu terjadi? Yaitu manusia yang membuat itu. Kenapa manusia membuat itu gitu kan? Nah, itu ada perilaku berbahasanya. Selain itu, hal ini juga digabungkan untuk untuk menemukan sebuah sesuatu hal yang baru atau hal yang lain dari sisi struktur dan perilaku ini tadi. Entah itu hasil dari kata-kata itu tadi, bahasa yang digunakan itu hasilnya seperti apa, kemudian yang menyebabkan terjadinya atau keluarnya kata-kata bahasa itu seperti apa gitu kan. Itu psikolinguistik ini hanya ada. Pada awalnya, kerjasama antara kedua disiplin itu disebut linguistik psikologi. Sama aja kan, linguistik psikologi linguistik. Dan ada juga yang menyebutnya psychology of language. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih baik, lebih terarah, dan lebih sistematis di antara kedua ilmu itu, lahirlah satu disiplin ilmu baru yang disebut psikolinguistik. Dipersingkat aja sebagai ilmu antardisiplin antara psikologi dan linguistik. Istilah psikolinguistik itu sendiri baru lahir tahun 1954, yakni tahun terbitnya buku Psycholinguistic, A Survey of Theory and Research Problems yang disunting oleh Charles A. Osgood dan Thomas S. Sebel, orang mana nih, di Bloomington, Amerika Serikat. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Menurut Slobin 1974, Meller 1964, Slama, Kazahu 1973. Maka secara teoritis, tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Jadi tujuannya untuk menerangkan itu tadi, secara psikologi bahasa itu sendiri secara linguistik bisa diterima. Secara struktur tadi kan, struktur linguistik, bahasa, ketata bahasaan, strukturnya itu bisa diterima, terus secara psikologis juga bisa diterima gitu. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur ini diperoleh, digunakan pada waktu bertutur dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Dalam prakteknya, psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan linguistik dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedewibahasaan dan kemultibahasaan, penyakit bertutur seperti afasia, gagap, dan sebagainya, serta masalah-masalah sosial lain yang menyangkut bahasa, seperti bahasa dan pendidikan, bahasa dan pembangunan nusa dan bangsa. Nah, itu juga jadi satu titik
telaah dari psikolinguistik ini, kenapa orang apa istilahnya, tidak tidak pandai bertutur, atau bukan tidak pandai, maksudnya memiliki kekurangan dalam bertutur, sehingga adanya kesalahpahaman misalnya kayak gitu, atau adanya interaksi yang tidak sesuai dengan harapan tujuan komunikasi gitu. Nah, di situ sebenarnya kerjasama antara psikologi dan linguistik setelah beberapa lama berlangsung tampaknya belum cukup untuk dapat menerangkan hakikat bahasa seperti tercermin dalam definisi di atas. Bantuan dari ilmu-ilmu lain sangat diperlukan seperti neuropsikologi, neuropsikologis, gitu kan, neurofisiologi, neuropsikologis, neurolinguistik dan sebagainya. Maka meskipun digunakan istilah psikolinguistik, bukan berarti hanya kedua bidang ilmu itu saja yang diterapkan, tapi juga hasil penelitian dari ilmu-ilmu lain pun dimanfaatkan. Nah, jadi kayak gitu dia istilahnya, kayak memang kalau kita mau pakai teori psikolinguistik aja itu bisa, cuma kayaknya kurang lengkap aja gitu, karena memang perlu adanya disiplin-disiplin ilmu lain sebagai pembanding gitu. Karena kita nggak mungkin mendefinisikan satu hal dengan satu sudut pandang aja, sudut pandang psikologi linguistik gitu. Nah, makanya itu dari situ muncullah ada yang baru lebih luas lagi, psikologi sastra. Nah, psikologi sastra saya belum punya bukunya, next time insya Allah saya bakal nyari atau beli buku psikologi sastra. Mungkin itu dulu untuk psikolinguistik. Nanti kita akan mencoba membedah cerita-cerita dengan metode psikolinguistik atau psikologi sastra. Intinya terima kasih sudah mendengarkan saya mengoceh di sini, dan terima kasih juga atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.